Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 158. Zayan terdiam sejenak sampai akhirnya mengangguk. Cara yang Baya lakukan membuat pikirannya sadar sekarang. Kok kalian kepikiran sadarkan gue hanya dengan segelas air putih ini? Baya dan Rion terkekeh bersama. Kita udah bilang tadi, kita pernah melakukan cara ini. Sama Ustadz Ikram. Bedanya dulu aku pernah menjatuhkan setetes airnya dan kena pukulan 5 rotan di tangan. Aku juga pakai rotan waktu itu sama Ustadz Ikram, bedanya di punggung. Malahan 2 kali karena aku gak fokus, sahut Rion. Tangs udah sadarin gue. Sekarang kui ke kantin pesantren, gue akan traktir kalian berdua. Serius nih? Zayan mengangguk dengan senyumnya yang tidak pernah pudar. Berada di pesantren dia bahagia dan masalah perusahaan milik almarhum papanya yang telah diwariskan padanya dia percayakan pada orang kepercayaannya. Bangun Mas, 10 menit lagi azan maghrib. Yulia mengguncangkan tubuh suaminya. Mas Ubi jangan malas. Padahal Mas selalu bilang sama aku kalau ngejar ibadah itu harus semangat. Ayo bangun, kita bareng-bareng pergi ke musola pesantren untuk salat berjamaah di sana. 5 menit lagi nanti Mas bangun. Kamu siap-siap aja dulu sayang. Ikram berkata dengan kedua mata yang masih terpejam. Aku udah siap-siap nih. Malahan udah pakai mukena. Nanti wudhu lagi di toilet musola. Perempuan, cepat bangun Mas Ubiku sayang. Apa kamu bilang tadi? Ikram membuka matanya dan menarik pinggang istrinya hingga dia jatuh ke dadanya. Aku udah sih, kalimat yang akhir. Cepat bangun Mas Ubiku sayang. Ikram senyum-senyum sendiri. Mengelus perut besar istrinya yang tertutupi oleh mukena putihnya. Iya amiku sayang, Ubaimu ini udah bangun. Apaan sih geli tahu Mas? Ikram bangkit dari tidurnya, masih memeluk pinggang istrinya yang ada di pangkuannya. Cepat ganti pakaianmu Mas. Aku udah siapin koko biru muda sama sarung hitam juga. Pecinya. Syukron zaujati. Yulia menepuk dada bidang suaminya. Go go go. Jangan malas. Ikram bangkit, sempat mengambil ciuman di bibir istrinya lalu mengambil pakaian yang telah siapkan. Ganti bajunya di depan kamu aja gimana? Yulia tersenyum miring. Suaminya menggodanya. Boleh Mas. Gak deh takut salat maghribmu kepikiran tubuh Mas. Jadi Mas gantinya di kamar mandi aja. Yulia tergelak lalu tertawa. Padahal suaminya yang menantang tapi dia juga yang tidak mau memperlihatkannya. Beberapa menit kemudian Ikram telah siap dengan koko biru muda dan sarung batik hitam dan peci di atas kepalanya. Ah, Ikram Fahiri Al-Husain begitu tampan, sangat-sangat tampan. Yulia tidak pernah bosan untuk menatap wajahnya itu. Yulia juga sudah siap dengan sarung batik berwarna ungu yang meliliti perut buncitnya, memakai mukena putih seatas lutut. Dengan bagian bawah mukena dia lipat bersama dengan sajadah di lengannya. Masya Allah, Umi kayak lihat sepasang pengantin yang baru aja nikah kemarin loh. Celetuk Umi Husna melihat menantu dan putranya keluar dari kamar. Adem banget lihat kalian berdua. Mengingatkan Umi waktu baru nikah sama Abi. Yulia terkekeh kecil. Lalu dia menyengir saat perutnya dielus begitu lembut oleh ibu mertuanya. Sehat-sehat terus cucu nenek di sana. Iya Nek, ucap Yulia dengan suara sengaja dia imutkan. Ikram sama Yulia pamit mau sholat di musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati turun tangganya ya menantu. Siap Umi. Yulia bisa saja sholat berjamaah berdua di kamar, tapi dia ingin sholat berjamaah di musola agar dapat pahalanya banyak.
Juga di sana pun setiap salat maghrib sering diisi oleh kultum yang bermanfaat daripada ustadz atau para santri, sambil menunggu azan isya. Tiba. Mengenal Islam dibantu oleh suaminya benar-benar membuat Yulia bahagia. Dia menemukan kehidupan yang jauh berarti daripada kebahagiaannya saat di masa lalu yang gelap. Hati-hati sayang, turun tangganya. Ikram memegang tangan istrinya lalu menuntunnya untuk menuruni anak tangga yang berada di depan dalam. Assalamualaikum Ustadz Ikram dan Ning Yulia. Salam Kang Abdul dan Mbak Siti. Waalaikumsalam. Wah, pas sekali kita barengan ke musola, sahut Yulia tersenyum lebar pada Mbak Abdin dalam yang selalu memberikannya makanan enak. Halo, kami juga di sini, sahut Gus Hilmi menggendong Unaya dari depan, di sampingnya ada Ning Wardah juga. Ini kita gak janjian kan mau ke musola bareng-bareng? Tanya Ikram. Gak perlu ada janji kalau mengejar pahala ram. Bismillah, ayo kita ke musola, sahut Gus Hilmi berjalan terlebih dahulu bersama istri dan putri tercintanya. Mari Ustadz, Yulia, kita duluan, pamit Kang Abdul bersama Mbak Siti. Ayo Mas, kenapa gak jalan cepat, kita bisa telat nih, gak kebagian saf paling depan nanti. Pelan-pelan aja sayang, jangan terburu-buru kan kamu lagi hamil. Tenang, kita gak akan telat karena hari ini bagian Mas yang jadi imam salat bukan Bang Hilmi. Tapi orang-orang di musola pada nungguin Mas loh. Mas kan jadi imam seharusnya. Mas orang yang paling duluan ke musola. Ikram tersenyum manis. Iya Mas juga tahu sayang, tapi istri Mas yang cantik ini kan lagi hamil, masa Mas tega suruh kamu cepat-cepat ke musola dan buat kamu kelelahan. Yulia tidak bicara lagi dan melangkah pergi ke musola yang letaknya berada tak jauh dari dalam, hanya beberapa meter saja. Ish, apa cuman Omar di sini yang gak punya pasangan? Keluh Omar, menatap dari depan dalam dua abangnya yang telah memiliki pasangan, dan Kang Abdul juga. Tega banget mereka gak bawa Omar yang tampan ini bersama. Aish, Omar jadinya mau nikah juga deh. Tuh, tongkat kayu yang Abi Laksa pukulkan tepat di kaki putra bungsunya itu membuat Omar mengadu. Abi sakit. Jangan dulu pikir cinta-cintaan Omar. Umur kamu masih 6 tahun. Ayo sama Abi ke musola. Bibir Omar manyun, namun dia mengangguk sambil membantu abinya untuk turun menarik anak tangga dengan tongkatnya itu. Abi, Umi dimana kok gak ikut ke musola sama kita? Umimu sakit perut jadi dia salatnya di kamar. Omar mengangguk mengerti. Telah ditemukan 2 mayat di kosan Mariana dengan banyak luka tusukan. Sampai saat ini pelaku belum kami ketahui. Namun para warga setempat mencurigai Manda Adelvia yang sebagai teman terdekat korbanlah sebagai tersangka sebab salah satu warga sempat melihatnya masuk ke kosan. Kamu sudah melihat kan berita hari ini yang tengah hangat dibicarakan Ram? Sepasang kekasih ditemukan mayatnya 2 hari setelah peristiwa pembunuhan keji. Ikram meminum air putihnya lalu mengangguk. Jangan sampai istri saya tahu Bang. Manda ternyata masih berkeliaran bebas di luar sana. Bukannya suuzon tapi hati abang meyakinkan jika benar Manda lah pelakunya. Bagaimana ini Manda masih berkeliaran dan polisi belum menemukan keberadaannya? Abang takut sewaktu-waktu Manda datang ke pesantren ini lalu kejadian yang tak disangka-sangka terjadi pada Dik Yulia. Astagfirullahaladzim, semoga tidak terjadi ya Allah. Bukan hanya Gus Hilmi yang cemas tapi Ikram pun juga. Dia sampai tidak nafsu makan karena melihat berita ini di internet. Bagaimanapun Manda adalah sesuatu yang harus dia jauhkan dari istrinya. Jika tidak ia takut orang yang sangat ia cintai terluka. Enggak Bang, Abang gak perlu khawatir. Istri Ikram akan aman selama dia berada di wilayah pesantren. Manda tidak akan bisa datang ke tempat ini. Apalagi Ikram sudah
memberikan foto Manda yang polisi cari pada satpam pesantren. Namun Ikram tidak tahu bahwa sekarang wajah Manda telah berubah total. Bahkan dia tidak memiliki identitas sekarang setelah operasi plastik gagal dan yang bertanggung jawab. Malah pergi ke luar negeri. Ah, Manda benar-benar hidup luntang-lantung sekarang. Ia Dik Yulia harus tetap berada di pesantren sampai Manda ditemukan oleh pihak kepolisian. Tapi anehnya kenapa 2 minggu ini dia baru terlihat? Dan alasan apa dia membunuh sepasang kekasih itu dengan sangat keji? Sungguh dia begitu keji padahal dia sedang hamil. Kan? Iya bang, dia sedang hamil. Usia kandungannya beda sebulan dengan Yulia. Ya Allah, semoga kandungannya aman dan jika besar nanti dia tidak memiliki sifat seperti ibunya. Ikram mengaminkan. Walaupun Manda bersalah tapi anak itu tidak bersalah. Abang kepikiran mungkin Manda saat jadi buronan polisi 2 minggu lalu dia melarikan diri dari kejaran polisi ke luar kota. Dan alasan dia membunuh sepasang kekasih itu, kemungkinan ada problem di antara mereka. Ikram sebenarnya juga berpikir ke sana. Ikram tidak menyangka jika sahabat dari Yulia bisa melakukan tindakan keji itu. Keimanan dalam hatinya benar-benar telah hilang. Gus Hilmi mengangguk setuju. Semoga saja Allah menyadarkannya sebelum dia benar-benar menyesal. Amin bang. Semoga aja. Ikram berdiri dari kursinya lalu berjalan ke depan, menatap para santri yang pagi ini mulai beraktivitas. Ada yang sudah siap masuk ke kelas mereka, dan ada juga yang berolahraga pagi. Semua aktivitas mereka dapat terlihat di dalam walaupun tidak terlalu jelas karena jaraknya lumayan jauh. Bang bolehkan untuk sementara waktu untuk keluarga santri tidak boleh berkunjung ke pesantren. Soalnya hati Ikram tidak tenang. Takut Manda atau orang-orang suruhan Manda datang ke dalam pesantren kita dan membuat kekacauan yang mengancam bahaya. Istri Ikram. Boleh Ikram? Tapi juga abang mau bilang itu. Nanti abang akan bilang pada pengurus keamanan yang lain dan pas satpam agar keluarga para santri sementara waktu tidak boleh berkunjung. Syukron bang. Kita melakukan ini demi Dik Yulia dan juga kandungannya. Bismillah rumah tangga. Kamu akan baik-baik saja Ikram. Amin Allahumma amin, bang. Kalian berdua sedang bicara apa? Kayaknya serius amat nih, sahut Yulia di depan pintu. Ikram mendekat lalu mengelus perut buncit istrinya. Kamu gak perlu tahu masalah kami. Fokus aja pada kesehatanmu. Bagaimana kamu gak muntah lagi kan? Yulia menyentuh belakang lehernya lalu mengangguk. Tadi Umi kasih wedang jahe. Walaupun pahit tapi hangat ke tenggorokan jadinya aku gak pusing sama mual lagi. Alhamdulillah. Mas lega dengernya. Kalau gitu aku mau pergi. Dokter Syerakan suruh aku setiap pagi harus olahraga. Aku akan jalan-jalan mengelilingi halaman pesantren. Seru perempuan yang memakai rok dan juga tunik sebatas lutut itu. Tadinya Yulia ingin memakai pakaian olahraga tapi ternyata lekuk tubuhnya terlihat jelas. Jadinya dia hanya memakai pakaian sehari-harinya yang longgar dan tertutup. Mas ikut. Mas Ubi kan lagi ngobrol sama Bang Hilmi. Gak apa-apa aku gak sendirian kok. Beberapa para santriwati ada yang lari pagi. Kalau gitu aku pergi, assalamualaikum. Yulia menuruni 5 tangga lalu melambaikan tangannya pada suami juga kakak iparnya. Mana mungkin saya diam aja dan melihat. Bang, Ikram pergi. Assalamualaikum. Ikram bukannya pergi mengikuti Yulia tapi dia masuk ke dalam-dalam. Tentu saja mau berganti pakaian. Dia juga akan berolahraga agar tubuhnya tetap sehat. Memakai celana olahraga juga kaos hitam, Ikram keluar dari dalam membuat Gus Hilmi tertawa kecil.
Kenapa kamu pakai pakaian olahraga? Kamu kan gak suka pusat perhatian Ram. Sudah. Lama rasanya kamu gak pernah pakai baju olahraga kayak gini. Demi ngikutin istri bang. Kata dokter Adam juga kan Ikram harus banyak berolahraga. Ikram pergi setelah mengucapkan salam. Dia mengejar istrinya yang sedang lari kecil bersama para santriwati mengelilingi halaman pesantren. Dan seperti yang sudah Hilmi duga, Ikram memang menjadi pusat perhatian oleh para santri yang tidak bisa menjaga pandangan mereka. "Hai Emi," sapa Ikram sudah ada di samping istrinya, tersenyum cerah seperti bunga matahari di pagi hati. Yulia sedikit terkejut namun dia tetap melangkahkan kakinya. "Kamu baru pertama kalinya lihat Mas pakai pakaian olahraga loh. Kamu gak kaget?" "Sayang. Enggak, kenapa harus kaget coba? Aku kan udah biasa lihat tubuh kamu Mas." Ikram berlari di depan istrinya lalu mengubah larinya menjadi punggungnya yang ada di depan. "Larinya di pinggir aku aja Mas, jangan di depanku, menghalangi pemandangan sekitar. Tahu? Kan kamu pernah bilang, Mas adalah pemandangan terindah yang tidak bisa aku alihkan tatapannya." Yulia mendengus lalu berhenti sebab baru saja satu putaran tubuhnya sudah kelelahan. Jika tidak sedang hamil Yulia mampir 10 kali putaran dalam waktu 10 menit. Tapi kini, satu putaran dia menghabiskan waktu 5 menit. Sungguh beban di perutnya mengganggunya. Berlari. "Selamat pagi Ustadz Yulia," sapa Zayan yang juga ikut berlari bersama dengan Baya dan Rion. Mereka masih berada di pagar asrama putra yang memang menyatu dengan halaman pesantren. "Pagi," balas Ikram singkat, dengan sigap merentangkan tangannya ke samping agar istrinya tidak bisa melihat Zayan dan kedua sahabatnya itu. "Ran, kita terlalu banyak makan kemarin dan sekarang kita harus membakar lemak kita," seru Baya. "Kita harus punya perut six pack kayak Ustadz Ikram," ujar Rion dengan suara pelan takut. Ustadznya itu dengar. "Kalau mau perut six pack ya push up atau sit up atau bukannya lari. Lari kan memperkuat otot kaki kita bukan perut." Rion menyengir akan perkataan dari Zayan. "Iya tapi harus lari dulu sebelum push up atau sit up." Ikram hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan ketiga para santri putranya. "Mas aku udahan deh larinya, capek." Yulia duduk di rerumputan lalu merentangkan kedua kakinya dan mulai memijatnya. "Baru 3 putaran mau udahan gitu aja." Ikram berjongkok membantu istrinya untuk memijat kakinya. "Iya, Mas enak gak bawa apa-apa. Aku kan lari bawa beban di perutku. Semakin hari, perutku semakin membesar, ulu hatiku aja kadang nyeri kalau terlalu banyak beraktivitas." "Ya udah kalau gitu gimana bantu Mas sit up aja. Kamu tinggal dudukin kedua kaki Mas. Terus hitung berapa kali Mas lakukan sit up." Yulia dengan senang hati mengangguk. Ikram mulai membaringkan tubuhnya di rerumputan. Lalu meletakkan kedua tangan di belakang kepala. Mulai mengangkat kepala dan bahu secara perlahan sambil menghembuskan napas. Ikram terus mulai melakukannya berulang-ulang. Zayan dan kedua sahabatnya melihat bagaimana Ikram melakukan sit-up, mereka melongo karena sit-up ustadz mereka begitu cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Sungguh sangat cepat padahal sit-up lumayan sulit. Namun, sebenarnya mudah jika kita sudah terbiasa melakukannya, seperti Ikram contohnya. Gak heran sih Ustadz Ikram punya perut six-pack. Dia terlihat udah biasa melakukan sit-up. Zayan masih teringat perutnya kebanting saat melihat perut ustadznya waktu di pasar. Dulu membeli beras. "Kapan ya aku juga dibantu sit-up sama istri?" Gumam Baya begitu iri. "Cek, calonnya aja lo belum punya bei."
Fokus cari ilmu dulu, cari kerja, setelah itu nikah kalau calonnya udah ada, sahut Rion. 100, ucap Yulia selesai menghitung sit-up suaminya yang begitu cepat hingga kini. Keringat di tubuhnya keluar. Mas Ubi keren banget bisa melakukan sit-up 100. Ikram terkekeh kecil. Cuman 100, biasanya ditambah lagi 50 tapi. Berhubungan kamu kepegalan pasti karena duduk lama di kaki Mas jadinya Mas berhenti. Ikram membantu istrinya berdiri lalu mengusap keringatnya dengan ujung kaos hitamnya. Oh Tuhan, lihatlah kaos hitam Ikram sedikit terangkat memperlihatkan perut six-pack-nya yang berkeringat. Yulia yang melihat pun sigap menutupnya dengan tubuhnya. Jangan sok caper Mas. Maksudnya sayang. Mas sengaja kan buka sedikit kaos Mas agar perut Mas kelihatan.